Mustafa Muhammadin Al-Fatihah. Amin. Tangisan Umar lalu karena miskin seorang raih. Dia buka Umar, Umar menangis. Dalam miskin teroris, dia bisa panjangnya pendeta. Pendeta loh, terus guru malam, tahajud, kakak. Dulu baru menangis. Lihat kisahnya pendeta ini. Bahwa Bahaki wa Ibnu Muzil wal Hakim an Nabi Imran al-Jawni wala marra fal bin Khattab radhiyallahu anhu tawaqafa wa nudiya bi dhahir wa qila lahu hal kita min mu'minin fa qara'a sehingga insanun diri najuri al-ijrad al-jibiyah falamma ra'ahu Umar faka faqilahu innahu nasraniyun Umar qad alimtu walakin tuhu takatu wala Allah ta'ala amilatun nasibah tasla naran fahimtu nafsahu wa tiadai wa huwa finnar saya ditanggung Umar. Ini baru dibuka oleh berjalan ya. Ini hati orang yang bahati dan dimiliki dan hakim Imran al-Sini tindakan ketika Umar bin Khattab itu berjalan melewati seorang pendeta ada di mana di gereja. Kemudian pendeta tadi diberitahu oleh orang, kayaknya ada ambil mukmin lewat buka gerejamu loh. Maka pendeta tadi dia Umar. Bangunnya pendeta itu susah. Alat dulu. Jadi lemes. Rupanya puasa rupanya. Kalau rumangan. Susah payah. Susah tinggi. Dan ntar ketiga orang nikah. Orang senior belum. Itu terhibkan orang pero banyak itu ya itu orang terhibkan itu orang foto terus black terus foto di terus orang nikah orang belum kalau orang Umar baka Umar ketika melihat pendeta itu nangis Umar. Mana iya kok tapi saya kasihan sama dia. Kenapa saya kasihan? Kalau Allah berfirman amilatun nasibah tasla narun hamiyah. Kita dalam Al-Quran amilatun nasibah bekerja selagi kebayahan. Tapi masih di api yang sangat panas. Neraka. Dia sudah payah di dunia itu sudah nggak senang sudah sono. Tadi masuk neraka itu yang kasihan saya. Oh enggak
anu jadi kok gak mesti selama enak nikah turu pangan nggak boleh duit oleh kafir Islam kalau gak oleh tidak rindu di pendeta ya gereja atau itu Umar dulu nangisnya itu karena dia ada ayat ini amilatun tasla naron itu kerjaan siapa ya tapi guna akhirat masuk neraka asra namanya panas panas nah artinya bagaimana kita menghadapi orang Islam itu negara Islam pemerintahan Islam tidak boleh ganggu beda itu dibiarkan contohnya di Iran loh di Iran itu gereja ya biasa gereja ada orang Yahudi ada orang akbar di luar tapi ya biasa tidak apa-apa tidak usah dianu tidak usah dirusak tidak usah dibongkar dia belum dapat hidayah cuma oleh Allah ditangisi ya yo susah-susah nanti ini kena akhirat ini masuk neraka itu yang disukai oleh umat. Jadi itulah dakwah kita kepada orang Nasrani mana sebatas kita menapakkan bahwa kita itu orang Islam itu akhlaknya baik tidak bangga menganiaya orang kita tidak ada orang Kristen itu di negara Islam semuanya bahagia nah, di Iran banyak gereja banyak para dibantu ini hari Natal dibantu bagaimana jangan ke sana kalau negara Islam itu wanita film pendeta tidak coba ketika saat itu Muhammad Ad-Dakhil menaklukkan Romawi pendeta-pendetanya ini tidak timat yang gerejanya Ayah Sofia itu dibeli oleh Soalnya itu Putin itu kan agamanya kan Kristen, tapi itu Ortodok. Itu Kristen yang dulu ditaklukkan oleh Islam ke Turki yang Romawi kan ditaklukkan, tidak dibunuh semua pendetanya yang asalnya tidak ada ususnya bikin usus itu dihormati. Rajanya itu yang terbunuh akan dilempar saja jangan rajanya ya di itu yang baiklah cara itu toleransi ini salah orang yang mengatakan itu barak itu membunuh semua ya lah kalau yang enggak sama Israel memang jahat ya itu juga Israel enggak bisa dan dakwah lil afrad wal asfar dakwahnya Rasulullah kepada personal pribadi bertutur ya jadi Rasulullah itu dakwahnya tiap rumah didatangi ya tetapi dakwah Nabi SAW di Abu Bakrin katakan Rasulullah dakwah kepada Abu Bakar dulu Abu Bakar masih kafir Al-Raja Al-Habib Abu Hasan Al-Rohbul An Aisyah Al-Anha sholat sholatnya Abu Bakrin itu
Bil aidi ya aba ya ummat ya Rasulullah SAW ini Rasulullah juga ilallah selama farowo min kalamihi aslam Abu Bakar antara anhu Rasulullah SAW wa ma bainal aktabani ahadun agar kulun minggu sibu ini misalnya dakwahnya Rasul pernah Abu Bakar hiji dewan Abu Bakar keluar dari Hafiz dari Abu Hasan Akbar ya itu adalah bahwa Abu Bakar itu keluar menemui Rasulullah. Dapat pilihan yang berdua. Rasulullah dan Abu Bakar itu mulai zaman jahiliyah berkawan, akrab loh. Dagang bareng. Akrab. Karena suci konflik jahiliyah. Maka Abu Bakar menemui Rasulullah. Dia mengatakan, "Hai Abu Qasim, Abu Qasim itu dalam kuncinya Nabi. Hai Abu Qasim, kamu sekarang kok tidak nampak di masjid umum. Mereka orang ngerasani karena kamu nyasar bapak-bapak mereka. Ini Rasulullah, juga ilallah." Terus mungkin orang ngomong kuret. Saya aku itu dengan Allah. Aku ngajak kamu, mendakwai kamu, agar kamu kembali kepada Allah. Sama jadi. Maka ketika selesai selesai Rasulullah bersabda, lama Farowo min kalamihi aslam Abu Bakar. Selesai kita Abu Bakar masuk Islam. Sama sekali. Bahkan tidak dapat hidayah langsung begitu Muhammad Rasulullah itu Islam. Kayak Khadijah ya, Khadijah kan itu anak istrinya ya. Khadijah itu memang Khadijah itu orang perempuan yang lama ya, dari Nabi di zaman. Itu dia maman namanya Baroko. Jadi tidak ada bisa di Baroko, nanti akan ada Nabi di zaman. Jadi menikmati terus itu namanya itu. Akhirnya ketemu dia jadi pembantunya Muhammad malah jadi pembantunya dagang buat dagangan utama itu sama masalah itu kelakuannya kayak apa jadi dia tuntut tuh ini di zaman itu akhirnya lagi Nabi Muhammad dilamar sama terus akhirnya ya jadi istrinya dia masih nyari-nyari ini saya sudah tunggu 15 tahun kok masih gini-gini saja akhirnya Nabi Muhammad hari di Guadiro apa itu video lagi makanya tuh Khadijah langsung bawa ke Maroko sudah lah Ipan itu saya ikuti Nabi dalam hatinya tidak ada pendidikan yang ada ilmunya sudah. Kalau Abu Bakar ini tidak, Abu Bakar begitu dengar ini Muhammad Rasulullah itu sahaja lah. Kalau Khadijah itu memang sudah berproses itu, berproses. Orang pintar, orang artinya juga ilmunya ada dia, karena dia punya paman Barokah. Nah, ini Abu Bakar aneh ini. Abu Bakar Atika, aku ini utusan Allah. Aku mengajak kamu masuk Islam. Terus selama langsung pertama di kantor aku dulu sama benar asal ini ada Rasul senang sekali.
Begitu Abu Bakar diajak Islam dekat, gampang sekali. Masa langsung pulang di senang sekali. Tapi dikatakan di sini ya antara dua gunung ini orang yang paling berbeda waktu itu ya gampang sekali dibakar mau selam. Dan setelah itu Abu Bakar kan tanya sama itu sudah saya apa Rasulullah, ya kamu yang ada orang lain ada masuk Islam semua sama do Abu Bakrin Faroha Isman bin Affan atau Hatim Ibn wa Zubair bin Awam wa Sa'ad bin Abi Waqqas fa aslamu. Jadi setelah Abu Bakar Islam tanya sama Rasulullah apa sih itu buat saya, ya kamu cari ya, orang belajar melalui Islam. Jadi tidak terus bayang ini dakwah itu satu dakwah sembahyang nanti diburi. Jadi Allah Taala memberi tugas pertama nanti berapa tahun tuh sembahyang orang-orang Islam sampai Islam itu bersolat. Al-Fatihah Abdullah Ubaidillah Zubair bin Awam dan Sa'ad bin Abi Waqqas diajak masuk Islam mau masuk Islam semua itu. Masya Allah. Jadi orang hebat-hebat itu Nabi Bakar, Mantul Hakim, Zubair bin Awam, Sa'ad itu Islam banyak diomongin soal Islam. Ya, itu bukan anu ya karena mereka itu orang-orang berilmu. Mereka itu sudah dapat berita-berita bahwa nanti akan datang suatu zaman. Oh, kalau saya di situ jajal mana? Akan datang jajal, akan datang nabi bisa. Saya dengar semua sudah. Saya juga begitu nabi akan ada sudah datang. Sehingga diajak gampang sekali. Kemudian mereka masuk Islam semua. Setelah itu gimana? Remaja al-Hud, besoknya lagi Man bin Mas'ud, bin Auf, bin Salamah bin Asad, pada Al-Qam bin Abil Al-Qam. Fa'aslamu rada'anhum ala bil hidayah. Besoknya dakwah lagi Abu Bakar ini dengan Utsman ada apa bareng-bareng ya. Mendatangi orang selain yang belum masuk Islam. Siapa tuh? Utsman bin Mal'un, Abi Ubaidah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf, Abi Salamah bin Abil Asad, Arqam bin Abil Arqam. Diajak masuk Islam masuk Islam semua. Jadi orang-orang di dalam istilahnya orang yang di apa sih? Tidak bisa masuk surga itu orang-orang yang ini 10. Fa'aslamu kala bil hidayah. Pada Ibnu Ishaq Anaba Bakrin As-Siddiq laki Rasulullah SAW ini riwayat lainnya. Ini kan riwayat lain. Pada Ibnu Ishaq Anaba Bakrin pun ma taqulu Quraisyun ya Muhammad min tarfika alihatana wa taqfika uqulana patut aba anak faqala salam bala inni Rasulullah wa nabiyuhu fa'atani ribadiru misalatahu fa'atuka ilallahi bilhaqi wallahi innahu lahaqu al'uka ya Abu Bakar ilallah ya la syarikalah wa la ta'budu ghairah wal mu'ala ala ta'ati wa qara'a alaihi al-Qur'an walam yukirra walam yungkir Raja Abu Bakrin wa huwa mu'minun tertipu.
Jadi ini riwayat lainnya. Riwayat lain disebut oleh Ibnu Ishaq bahwa Abu Bakar As-Siddiq menemui Rasulullah SAW dan berkata kepada beliau, apakah benar yang dikatakan oleh kaum Quraisy, wahai Muhammad, bahwa engkau telah meninggalkan Tuhan-Tuhan kami? Maka bodoh Allah telah mengutus aku untuk menyampaikan risalahnya dan aku menyuruh kamu kepada Allah. Aku mengajak kamu kepada Allah dan hak. Maka demi Allah, sesungguhnya dia adalah hak. Wahai Abu Bakar, aku menyuruh kamu. Aku mengaku yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Janganlah kamu menyembah selainnya dan selalu mentaatinya. Kemudian Rasulullah SAW membacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran. Abu Bakar tidak mengiyakan nah, pulang dalam keadaan membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ini riwayat lain begitu ya, panjang ya, itu proses ya riwayat lain. Tidak langsung ya, mati. Sekarang terpisah. Ya Abu Bakar bahwa Faqala Ibnu Ishaq haddatsani Muhammad Ibnu Abdurrahman Ibnu Abdullah Husain At-Tamimi anna Rasulullah sallam qala ma ja'altu ahadan minal Islam illa kanat indahu qabbatun pada rajju wa nadharun illa Abi Bakr ma akama anhu hina zakatuhu wala taruddada fihi sama dalam batas bahasa lagi zakaru ini tak boleh orang nyekor orang mungkin mungkarun fa'inna ibisa wagaru zakaru anam kana sa'ibaru dalam kompleks kita bahkan ayalamu mensyidkihi wa amanihi wa kusur jadi bakaran akhlak ini ayam nahum yang tadi al-khawfi pakai yang ibu Allah walihada menjaluk mada lahu anallah al-salahu bajaro ila tasbihi walam yata tam wala akam kalau sabada fi sahih Bukhari annabi jada radhiyallahu ya hiti makana baina Nabi wa Umar radhiyallahu anhu khutumah Nabi sallallahu dapat dari ulang ya. Ibnu Ishaq berkata, telah bercerita kepadaku Muhammad bin Abdurrahman bin Abdullah bin Husaini At-Tamimi bahwa Rasulullah SAW sabda, tidaklah aku menyeru seorang pun kepada Islam, mereka ia akan berhenti bentar, ragu-ragu dan berpikir lebih dahulu. Kecuali Abu Bakar.
Dia tidak berdiam diri terlalu lama dan tidak juga ragu-ragu. Dia di atas dinukilkan oleh Abu Ishaq berkenaan dengan kata-kata Abu Bakar tidak mengiyakan dan tidak juga mengingkarinya. Ini adalah riwayat yang tidak benar. Ini adalah riwayat tadi yang mengatakan katanya bahkan dulu mentari katanya tidak benar dulu. Abu dari langsung Islam. Karena Ibnu Ishaq dan yang lainnya menyatakan bahwa Abu Bakar lalu adalah sahabat Rasulullah SAW pada zaman jahiliyah sebelum Muhammad dilantik menjadi Rasulullah SAW. Dia sangat mengetahui perangai Rasulullah, baik tentang kejujurannya, amanahnya, tinggian pribadi dan kemuliaan akhlaknya, yang kesemuanya menghalangi beliau dan dari dusta pada sesama manusia. Maka bagaimana mungkin Rasulullah SAW berdosa kepada Allah? Nah, oleh karena itu hanya dengan kata-kata Rasulullah yang singkat itu, Abu Bakar segera membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tanpa ragu-ragu dan tanpa berpikir lebih dahulu. Jadi yang benar begitu. Jadi Abu Bakar itu begitu Rasulullah selesai bicara langsung Islam. Tak mikir-mikir. Tadi kan ada riwayat yang mikir-mikir. Saya tidak perlu. Itu yang tidak perlu. Nah, jadi namanya itu jadi tadi namanya hidayah ya. Hidayah dari Allah itu memang begitu macam-macam. Ada yang langsung memang dia ada prosesnya lah. Kan kawan sejak dari dia itu tahu Nabi Muhammad tidak pernah bohong, boleh kecil, besar, bareng terus ya. Jalanan bareng, ngomong bareng, ngomong Rasul ngomong pasti benar gitu kesimpulan itu. Tokoh sahabat Nabi Sahih Bukhari an Abi Darda ya di sima bain Nabi Bakar dan Umar dan Umar min khusuma. Tapi Bapak Rasulullah Inna wa ba'atani ilaikum fakultum fadabta. Aqala Abu Bakar sodakta. Sodako. Bawasani minakli wa mali. Hal antum tariku di sohibi marodani fama uli ba'da wala kanati ala anahu amaluman aslama roda anhu. Tapi hidayah. Jadi ini tanya lagi bedanya yang dipakarnya. Disebutkan dalam hadis Sahih Imam Bukhari dari Abu Darda lalu di dalam sebuah hadis yang menceritakan tentang pertikaian antara Abu Bakar dan Umar. Jadi Abu Bakar dan Umar pernah ikut loh, padu-paduan. Rasulullah tahu. Hidayahnya kan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mengutusku kepada kalian. Lalu kalian berkata kepadaku, engkau telah berdosa, wahai Muhammad. Dan Abu Bakar berkata, engkau benar. Dan membantuku dengan harta dan dirinya dalam melaksanakan dakwah. Apakah kalian akan meninggalkan sahabatku ini? Pertanyaan ini dua kali. Apa kamu mau meninggalkan Abu Bakar? Umar. Yang mati Abu Bakar. Tiada yang menyakiti Abu Bakar. Setelah itu, ini adalah sebuah nas yang menunjukkan bahwa ia berasal dari kalangan orang yang awal memeluk Islam. Yang tercantum dalam kitab Al-Hidayah. Jadi Abu Bakar tukaran kalau Umar semoga Rasulullah batal.
juga komentari. Coba kamu diam ya, dengarkan saya ngomong. Dulu waktu aku dakwah itu hanya Abu Bakar yang ngomong iya, yang ngomong benar. Yang lain semuanya bohong, ngomong bohong. Tujuan saya, ini Abu Bakar ini orang yang langsung membenarkan saya sebagai utusan Allah. Nah, di situ Umar langsung diam. Umar kan malah mau bunuh dulu, malah ada pedang. Jadi hanya Abu Bakar memang betul-betul Islam sukarela langsung. Ke Ali ya, Ali itu kan masih anak kecil ya. Tapi anak kecil kalau tidak cerdas ya tidak mau terima. Dapat saat itu dia milih mana yang nabi, mana yang bukan. Itulah Islamnya bahkan lain daripada yang lain. Sampai Orang yang tahu betul yang pernah dipakai juga Nabi. Kamu nukari bakar kamu dia ngomong aku nukari bakar. Bakar itu orang yang pertama Islam aku. Bakar ya langsung menunjuk khalifah. Ya bakar waktu itu tidak mau. Kamu saja rumah kamu yang masih tidak boleh ada orang tunggu khalifah. Seperti Iran itu ya. Juga yang cuma itu tidak bisa mengubahkan. Lain tapi karena bukan kafir, umat kafir, karena artinya ahli gitu. Tidak benar. Tapi yang berkuasa di Iran itu bukan tapi itu bang. Itu ada 40. Kenapa ke Pakistan? Itu ada kampungnya orang Syiah itu di tembok keliling itu. Pojok itu ada benderanya. Apa ininya? Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Ali Rasulullah. Belum. Itu memang ekstrim, ekstrim sekali. Salah karena mereka dibeli itu salah. Itu kepada Muhammad. Itu dapatnya ya, dipecah-pecah oleh orang Yahudi ya itu. Hmm, hilang. Tangan. Jadi hilang saya punya. Nah, ketika jadi berapa jam? Waktu Rasulullah di Umar bin Khattab. Ah, akbar ini an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Oh,
Tuh, ah, tuh, 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 tuh. Ah, oh, uh, ah, hmm, tuh, ah, tuh, tuh, hmm, tuh, tuh, ah, ah. Fahazahu kita faqala Umar qala tashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika fa aslama Umar maka nahu faqala ukhruj wa in ja'at li al-fil hilyah an aslam qala lana Umar lalu atihibuna an u'limakum awwala islami qulna na'am qala kuntum min asaddin nasi adawa ila al-filatam faqala fa'ataitu nabiyya bidarin inda sofa fajalasu baina yadayhi fa'adha bimaj jema'in thumma qala aslim ya ibn Khattab oh faqala faqultu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu wa asyhadu annaka rasulullah qala faqabbal itu di Makkah. Pada hadis akhrajahu al-Bazzar aidan misakin akhir sama saya. Ini cerita dakwanya Rasulullah kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini orang-orangnya kan menakutkan. Artinya orang Makkah itu takut semua sama Umar. Memang jago bulat, jago macam-macam, jago main pedang gitu. Orangnya besar, tinggi, kuat. Pedangnya saja berapa kilo sih? Berapa? Bila ada pedangnya di tangan itu kita lihat lah. Pedangnya Rasulullah bila Umar bin Khattab berkali panjang kan. Kemudian di sini dikeluarkan dari Imam Tabrani. Jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar bin Al-Khattab atau bin Hisham. Doa Rasulullah SAW untuk Umar bin Khattab. Dia membangun Islam pada diri Umar dan menghancurkan berhala dengan perantaraan Umar. Al-Haythami berkata dalam juz 9 ayat halaman 61, para rawi hadis ini adalah rawi-rawi sahih selain orang yang bernama Mujarid bin Sa'id. Tetapi dia dianggap sikot. Jelaskan sebuah hadis yang dijelaskan oleh Tabrani dan Sauban. Jadi dia, jadi Rasulullah itu kalau berdakwah itu tidak hanya dakwah saja, malamnya itu doa. Malamnya doa, jadi orang yang tidak bagi siapa, malam doakan Rasulullah. Nah ini Umar ini termasuk orang yang didoakan Rasulullah, ya Allah, kuatkan Islam dengan masuknya Umar ke dalam Islam. Itu permintaannya Rasulullah kepada Allah Ta'ala. Dan diminta salah satu dari dua. Kalau ada Umar bin Khattab, dia Abu Jahal. Abu Jahal itu kan namanya Amr, namanya Amr. Amr bin Syah. Jadi Allahumma a'izil Islam bi ahli umarain, itu doanya Rasulullah. Allahumma ya Allah a'izil Islam, muliakan Islam ini
di hari kemarin dan masuknya salah satu dari dua Umar, yaitu Umar bin Khattab atau Amr bin Hisam. Ya, itu. Nah, ternyata Allah Ta'ala mengabulkan doanya Rasulullah yang masuk Islam itu Umar bin Khattab itu, bukan Abu Jahal. Abu Jahal tetap musuhnya kan. Abu Jahal dibunuh ketika perang Badar, bunuh sama orang Ansor, dua dua anak-anak kecil yang bunuh Abu Jahal. Ini namanya teori dakwah. Teori dakwah itu tidak hanya dakwah toh, tapi malamnya minta kepada Allah itu. Jadi bukan bukan hanya dakwah saja, malamnya itu malah dalam prakteknya di jamaah itu satu kali 9, satu kali ngajak orang, 9 kali berdoa untuk orang enam tadi. Jadi kalau didatangi seorang ya datang sudah, dua datang ke masjid ya kan belum mau, itu satu kali datang nanti malamnya tahajud minta 9 kali orang itu mau datang ke masjid. Itu makanya banyak jamaah tabligh yang berhasil dakwah itu kan menurut Rasulullah. Dia yang kayak saya enggak juga kayak gitu ya, kalau malam dicintok ya dalam kan. Kalau yang kayak wali tuh, kayak wali sudah dakwanya sekali 90% itu untuk berdoa. Nah, ini Rasulullah membuktikan doanya dikabulkan ketika minta Umar bin Khattab masuk Islam. Jadi dengan Umar ini dia membangun Islam pada dia Allah Taala membangun Islam pada diri Umar. Kemudian para saya berapa? Jadi diriwayatkan sebuah hadis yang berani dan lauban sebagaimana yang akan disebut kemudian pada bab penanggungan yang berat. Dalam kisah Said bin Zaid dan istrinya yang bernama Fatimah, yaitu adiknya adik wanitanya Umar bin Khattab. Dikatakan dalam hadis itu ketika Nabi SAW memegang kedua pertengahan lengan atas Umar, ketika Nabi memegang kedua pertengahan lengan atas Umar dan menggoncang-goncangkan tubuhnya, saya bersabda, apa maksud kedatanganmu? Apa yang menyebabkan kamu datang ke sini? Umar berkata kepada Rasulullah, jelaskan kepadaku mengenai Islam. Rasulullah bersabda, hendaklah engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tiada sekali baginya, dan Muhammad itu adalah hamba serta utusannya. Coba bayangkan, orang yang ketika kan kita sudah lumayan jadi kosan mau perang sama saat tak ada mengaji Al-Quran
kan dipukul kan. Akhirnya singkatnya Umar ingin masuk Islam itu diantar ke tempat Rasulullah. Begitu sampai kan duduk pintu kan di rumahnya Arkom, duduk pintu. Orang takut semua. Wah, ini suara Umar nih, nanti dia ngamuk di sini. Orang yang di dalam Rasulullah enggak. Rasulullah orang enggak punya takut Rasulullah. Tetap apa ya maunya kamu sini? Digoncang, goncangan kuru-kuru kan di tangan ini. Akhirnya Umar mengatakan, aku ingin terangkan apa itu Islam. Oh, tenaga itu ya itu diterangkan oleh Rasulullah. Islam itu yang baca saja tuh. Saya Umar masuk Islam. Jadi bisa dibayangkan orang yang sangat ditakuti Rasulullah tidak tahu sama sekali. Rasulullah itu ya dan semua nabi banyak. Kalau Umar bisa mukul orang sekali mati, ya, Nabi itu bisa mukul seperempat itu sudah mati ya orang kalau dipukul Nabi. Jadi Nabi itu semua begitu. Nabi itu diberi kemampuan oleh Allah Taala 10 kali lipat kemampuan orang biasa, orang yang super lah. Kan pernah Nabi itu ditantang gulat, namanya yang nantang itu Diman. Dia cukup bulat. Orang-orang juga ngomong manas ya. Dilawan Muhammad cukup bulat ini. Akhirnya itu di Mekah, tiba-tiba ayo, kalau kamu bisa mengalahkan saya mau masuk Islam. Dibanting sama Rasulullah, dilemparkan jauh sekali sampai orang-orang berkata, orang ditonton orang sama masjid di masjid Ka'bah. Jadi itu kekuatannya itu orang dan semua nabi walaupun kelihatannya kayak gitu tapi kekuatannya hebat. Dan dulu kan bisa ngarit berapa kambingnya di ratusan tuh, sampai 500 kambing yang di Angon dulu. Kalau nggak kuat masa iso Angon tak menakai makan nih kambing. Jadi dari muda memang sudah bekerja keras ya, Rasulullah itu. Nah itulah, makanya Umar langsung masuk Islam. Kita sudah diporok-porok tangannya. Dipegang tangannya, gorok-gorok. Ayo, mau apa kamu sini? Mau apa? Kan biasanya kalau aku tahu. Goreng garam. Bahasa lah dari kalah dan Abdul Pak selama maka Dewe. maka anakku tempatnya. Maka ukhruj keluar. Ukhruj. Siapa ukhruj? Ya ukhruj fisabilillah, ukhruj keluar. Kamu sekarang tugasnya Umar keluar. Izin Allah, ngajak orang masuk Islam. Dakwah, maksudnya gitu, itu masih dakwah. Kurus kurusan dari kurus. Ukhrijat linnas, kan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu seperti sebaik-baik orang ukhrijat yang dikeluarkan oleh Allah Taala. Linnas agar bermanfaat kepada manusia banyak. Ya ukhruj keluar kamu. Maksudnya apa ukhruj maksudnya al-murad ukhruj ilan nasi wad'uhum ilallahi jaharon. Jadi dakwah terang-terangan. Ketika Umar bilang Rasul mengatakan sudah sama kamu keluar dakwah dan terang-terang. Wali Bu Abi Nu'aim fil Hilyah
an aslam qala lana Umar radhiyallahu atuhibbuna an u'mila awal. Umar pernah cerita ini kepada Aslam. Eh, eh, saya tidak Umar punya budak Aslam itu tidak kayak budak, kayak konco ini. Naik unta ya sendiri. Pak, Umar berlaku menuntun utang. Ya Aslam ini sudah kayak umur budak tapi sudah dimerdekakan dan sudah kayak jadi kawannya. Menurut cerita Omar kepada Aslam, kamu nggak ingin tahu bagaimana pertama kali masuk pernah naam maka kita jawab naam. Seluruh rumahnya tidak coba, Bapak Marwah rumahnya adiknya Fatimah tadi. Fajalastu baina yadayhi wa akhadha bima jema'i komisi. Cuma pola oh, uh, 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 oh, tunjukkanlah Umar bin Khattab. Rasulullah berdoa juga Umar bin Khattab. Allah mati, ya Allah. Doa, tunjukkanlah. Dia hidayah. Pola aku itu melakukan ucapan ah, suruh Islam Umar langsung mati. Syahadat asyhadu an la ilallah wa asyhadu annaka sallallahu Muhammad adalah Rasulullah. Pola fakabbar muslimun Islam balik Islam senang kafe ngomong Islam Umar Islam senang kafe sebab apa? Sebab dia tadi itu orang paling kuat dan orang takut semua takut semua tak ya oh tak perlu aku jadi itulah di begitu udah baik. Iya kan. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi. Gila Nabi Sayyid Allah Nabi Aidan darajat dan zubair wa nadat asli jamil khairati bil ilmi wal amal Allahumma inna salamatan fid din wa afatan fid jasad wa zinatan fil ilmi ana bil qiyamah wa qabal maut wal mulk
Amin. Dalam Mau dibilang na cellphone Wabarakatuh. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh. Ini kok Pak Ustadz kita.